ke rekan-rekan politik kalau di episode kita saat ini dan mendatang kita cantumkan ada pita hitam di Betul. di setiap thumbnail kita, tanda kita turut berada di barisan yang mengkritisi keadaan saat ini. Artinya dari 3,12 dengan progres data 66% sekarang, PSI itu meyakinkan menurut saya nggak tahu hari ini saya akan mengatakan mungkin hipotesis ya. Hipotesis saya, dugaan saya, PSI lolos. PSI lolos. Halo sobat politik di seluruh penjuru Indonesia. Ketemu lagi kita di episode ke-11 tentang harum mawar di Senayan. Mawar identik dengan suatu partai yang saat ini sebetulnya sedang banyak dibicarakan, yaitu Partai Solidaritas Indonesia. Nah, tetap bersama dengan Mas Sampi, kita akan mengulas tentang fenomena yang terjadi di pemilu 2024 ini. Tapi selain itu saya ingin meminta maaf kepada sobat politik semua bahwa episode ini cukup jauh dengan episode ke-10 lalu ya, karena hiruk pikuk pemilu legislatif dan pemilu presiden yang sedang kita pantau terus ternyata memakan waktu yang sedikit untuk kita bisa mulai lagi masuk episode ke-11. Tapi di samping itu, rekan-rekan, di berbagai survei sebetulnya sebagai konteks awal ini ya, sampai ya, PSI punya modalitas yang besar untuk bisa masuk di Senayan tepat di pemilu 2024 ini, yang nanti akan kita bahas. Tapi menariknya bahwa partai ini yang sekarang sudah sangat terang-terangan mencoba mengaplikasikan apa yang ada di konsep politik itu sebagai efek purchase ya, yang sudah banyak sekali dibahas orang tentang bagaimana satu ketokohan bisa mempengaruhi elektabilitas suatu partai, ternyata masih belum bisa terlalu maksimal bekerja di PSI. Terbukti bahwa kalau kita baca dari survei Bank Kompas juga bahwa ketika ada pemilih yang tahun 2019 lalu memilih Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, ternyata di 2024 ini hanya 0,6% saja yang mengalir untuk PSI. Sedangkan masih yang paling besar diambil oleh PDIP ya, 37,9%. Tapi ini lain cerita kalau kita berbicara Golkar ya. Itu kenaikannya maksimal bisa di atas 11,6%. Karena analisisnya ternyata Pak Jokowi lebih bisa diasosiasikan ke Golkar dibandingkan ke PSI. Walaupun modalitas PSI tadi sudah sangat. Nah, mungkin itu yang sebagai kita jadikan pengantar ya, terlepas dari berbagai intrik yang ada. Mari kita bahas pertanyaan pertama Mas Santi yang mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Menurut Mas Santi ini bagaimana sebetulnya kita katakan potensi PSI di pemilu kali ini, di pemilu 2024? Apa modalitasnya dan kenapa banyak orang yang berekspektasi ini bakal tembus ke Senayan? Nah, silakan Mas Santi. Oke, selamat pagi Mas Mario. Senang sekali kita bisa ketemu lagi di episode ini. Setelah sekian waktu kita break ya karena hiruk pikuk pileg dan kita juga terlibat dalam beberapa agenda. Jadi memang ini menarik ketika kita mulai lagi sebetulnya sudah banyak sekali dinamika yang terjadi baik di pusat maupun di daerah ya. Kembali ke pertanyaan Mario dan judul kita hari ini adalah harum mawar di Senayan ya. Pertanyaannya apa sih modalitas PSI? Banyak Mar, banyak sekali. Dan itu saya kira di mana-mana pasti orang selalu membicarakan itu. Modalitas PSI adalah diketuai oleh anak presiden. Nah ini modalitas besar Mar. Jadi kalau teman-teman ikuti betul, memang ini menjadi salah satu poin yang memang selalu dibicarakan bahwa PSI itu bahkan diramalkan sebelum pileg tanggal 14 itu bahwa dia pasti akan dapat 9%. Itu modalitas pertama. Modalitas kedua tentu saja pendanaan, Mark. Pendanaan juga karena kalau kita bicara ini yang didukung oleh
diketuai oleh anak presiden yang datang dari istana, ya bukan tidak mungkin pendanaannya juga unlimited. Nah, nilainya berapa? Nanti kita bisa buka di episode berikutnya. Modalitas berikutnya adalah, saya kira ini partai anak muda yang kemudian kampanyenya tidak anak muda banget juga, karena diisi juga oleh orang generasi-generasi bukan misalnya, tapi sebagai sebuah branding, sebagai modalitas, saya kira kita bisa sampaikan ini sebagai salah satu variabel ya, bahwa variabel anak muda menjadi salah satu modalitas penting, dan mungkin beberapa hal lain lagi bisa kita diskusikan. Kira-kira begitu, Mart. Tapi sayangnya nggak sampai ambang batas yang kemudian partai istana ini, partai yang diketuai oleh anak presiden ini, disinyalir tidak akan lolos ke Senayan. Tetapi ini masih dalam situasi yang menegangkan, karena apapun ceritanya sedang diatur skenarionya. Ini kita tidak sedang meramal, tapi sedang diatur skenarionya dalam satu situasi yang mungkin semua orang lengah, dia bisa lolos ke Senayan. Nah, kira-kira begitu, Pak. Artinya dari 3,12 dengan progres data 66% sekarang, PSI itu meyakinkan, menurut saya nggak tahu, hari ini saya akan mengatakan mungkin hipotesis saya, dugaan saya, PSI lolos, Pak. PSI lolos. Ya, Sangat gitu, Pak. tegas ya, PSI lolos dengan rentetan modalitas yang sebetulnya saya katakan rasional juga untuk pendapat seperti itu, Mas. Modalnya besar. Di sisi material saya lihat balihonya berjejer sangat masif ya di berbagai daerah ya, sekalipun di timur Indonesia wajah Pak Jokowi terpapar sudah di mana-mana, dan saya rasa angka 3,12% saat ini akan sangat mungkin bisa bertambah, hanya kurang 0,88% mencapai. Itu angka yang bisa saja entah datang dari mana menghampiri, ya kan? Oke. Nah, tapi Karena begini, Mar, baru iya, 66% progres data, masih 34%. betul. Dari total 800 ribuan TPS, Ya, bayangkan kalau data dari real count sekarang, itu suara TPS yang masuk itu 541.118 TPS dari 823.236 TPS. Itu angka ratusan ribu, masih 200-an ribu lebih TPS. Bukan tidak mungkin PSI bisa dalam tanda petik diloloskan. Nah, kira-kira gitu. oleh karena itu saya rasa penting mendekati detik akhir kita uji argumen kita tadi, Mas. Yeah. Apalagi menariknya sekarang menjadi pembahasan kita juga sudah mulai muncul di MK, ambang batas akan diutak-atik juga, soal ambang batas 4% ini mulai menjadi perdebatan. Ada yang bilang nanti berlakunya 2029, tapi ada yang bilang, oh sudah, ini untuk 2024 ambang batas 4% nggak berlaku, kita turunkan ke 2%, kita turun ke 3%. Ya, dengan demikian maka partai PSI lolos dengan sendirinya. Iya, betul. Walaupun memang 0,88% tadi ya selisih untuk masuk ke Senayan itu harus diperjuangkan tadi, tapi dengan TPS yang segitu banyak, saya rasa kebagian irisan kue 1% ada dari banyak TPS itu harusnya bisa ya. Cuman coba kita akan lihat dinamika real politiknya juga. Kalau saya kutip itu dari MK, Mas, nanti alasan mereka memang untuk bisa menunjukkan putusan bahwa pada pemilu 2029 walaupun penerapannya ya itu masih konstitusional bersyarat, artinya masih ada perubahan-perubahan nanti yang harus dilakukan agar UU pemilu ini secara konstitusional sah gitu ya. Itu karena mereka menilai ambang batas itu sebetulnya mencederai atau tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Memang mungkin pemaknaan secara hukum dengan secara politik beda ya, apa yang dimaksud kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan ingin menciptakan kepastian hukum ya. Tapi memang sebetulnya ketika ada ambang batas ini, partai-partai yang belum sempat masuk ke Senayan, saya rasa akan berat juga untuk masuk, kecuali tadi modalitasnya besar ya. Nah,
Sehingga akhirnya mungkin kita perlu pertanyakan, kalau nanti terjadi untuk PSI belum bisa lolos gitu ya, menurut Mas Ampi juga bagaimana eh, apa modalitas itu hanya menjadi mimpi di siang bolong aja. Artinya apa yang membuat PSI belum bisa bekerja optimal hingga belum bisa lolos? Apa faktor-faktor kegagalannya mungkin ya kalau bisa kita katakan? Sebelum ke situ Mars, sebetulnya saya Ya, mau mengomentari soal ambang batas tadi ya. Jadi gini, ini lagi-lagi dagelan apa yang sedang ditunjukkan oleh kekuasaan. Maksudku gini loh, mau bicara soal ambang batas, bukannya bicara saat sudah ada data pergerakan data yang tidak memungkinkan PSI lolos. Kalau kita lihat oke. data ya, ambang batas 4%, ini kan kemudian membuat P3 dan PSI kemudian terancam dan partai-partai di bawahnya terancam tidak lolos. Ya, Tapi yang mengejutkan kenapa baru dibahas sekarang? oke. Ketika melihat data yang begitu meyakinkan dulu bahwa mereka melihat PSI akan lolos dengan 9%, isu soal ambang batas ini tidak dipersoalkan. Tapi ketika melihat PSI sekarang ada di angka 3, bahkan kemarin masih 2, Ya, kemarin siang saya cek itu 2,6, tapi kok kita bangun tidur sekarang udah 3,12, ini kan mengejutkan sekali. Lalu ya, kemudian sudah dibicarakan soal ambang batas, yang mau demi alasan kedaulatan rakyat, mencederai kedaulatan rakyat. Come on, oke. kenapa kemarin nggak dibahas itu waktu sebelum pemilu supaya semua clear gitu loh di awal. Tapi ketika sekarang PSI nggak naik di angka 4%, baru muncul isu itu. Nah ini kan orang mulai kemana-mana mencurigainya. Ada ini paman MK-nya meloloskan Gibran dengan mencederai MK, mencederai konstitusi dan segala macam. Muncul lagi kecurangan di mana-mana, muncul lagi supaya PSI diloloskan. Akhirnya kita semua akhirnya tidak percaya lagi dengan semua sistem institusi peradilan kita di sistem hukum kita di Indonesia. Oke, kembali ke faktor apa yang bisa membuat dia gagal? Ya saya kira kalau memang masyarakat sipil kita dan juga seluruh partai-partai ini serius kemudian menyuarakan bahwa demokrasi ini harus disehatkan, demokrasi ini harus diselamatkan dan macam-macam, maka praktek-praktek yang kita sudah identifikasi, yang sudah kita diagnosis ini akan jelas melanggar konstitusi dan jelas mencederai demokrasi, ya harus disuarakan, dibatasin. Ya termasuk kita, Mar. Mungkin ke depan kita harus lebih banyak menyuarakan bahwa apa ya, bagaimana supaya publik itu mengerti betul betapa negara ini sedang kemudian dicederai demokrasinya. Termasuk itu tadi. Bagaimana upaya menyelamatkan PSI untuk masuk Senayan, tentu dengan dua cara tadi. Cara yang menurut saya itu permainan dengan meningkatkan kecurangan di mana-mana, apalagi masih ada celah 34% yang bisa dimainkan. Nah, saya kira ini bukan lagi cerita cerita ini semua udah paham bahwa ada kecurangan di mana-mana dan sedang ada upaya untuk melakukan semacam hak angket untuk mendeteksi kecurangan di mana-mana. Nah, ini jadi masih ada celah 34% untuk dimainkan. Jadi untuk meloloskan PSI saya kira masih mungkin sekali. Jadi meloloskan ya, untuk meloloskan, bukan mereka lolos dengan sendirinya. Karena kalau hitungan seperti data seperti ini di mana-mana sebetulnya sudah tidak bisa naik lagi di 4%. Tapi bisa saja kalau diloloskan. Dan yang kedua itu tadi, dengan cara memainkan peraturan di MK, dengan kemudian munculkan isu bahwa nanti ambang batas 4% itu baru berlaku 2029. Bukan tidak mungkin juga MK kemudian memutuskan demi kedaulatan rakyat bla 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 bla, akhirnya kita turunkan ke angka 2,5% atau kita turunkan ke 3%. Selamatlah sudah PSI karena sekarang dia sudah 3,12. Iya, lagi-lagi soal diskursus politik ya, yang harus dipisahkan ketika kita baca soal hukum yang itu selalu kita garis bawahi itu yang sampai. Karena kenapa baru sekarang? Kenapa kok nggak dari dulu? Ya ini lagi-lagi soal apa negosiasi politik yang terjadi di baliknya kan. Cuman memang saya rasa ketika kita membahas saat ini itu agaknya ini sudah sangat sistematis, sangat mengakar. Ini bukan rentetan tunggal, rentetan-rentetan peristiwa-peristiwa yang lainnya itu saling berbelit, ya kan? Soal atas tahun presiden dan presiden, entah itu soal struktur MK juga yang disebutkan PDB. Ya. Tapi yang pasti, Mas Santi, kalau kita bisa simpulkan ya, diskusi kita kali ini, memang pertama, konsep tentang efek ekor jas itu masih banyak diperbincangkan dalam arena politik saat ini. Yang pada pemberitaan di berbagai media yang paling banyak disortir itu katanya mengarah ke Golkar, ke Gerindra, ya kan sebagai partai pemenang, istilahnya pemenang tanda kutip
pemenang bagi capres dan cawapres yang kita usung, walaupun masih menunggu KPU juga saat ini. Terus ketokohan Pak Jokowi yang belum hilang, bahkan masih tetap dikapitalisasi sampai ke PSI ini ya. Nah, tapi pada akhirnya kita ingin memperkenalkan juga ke rekan-rekan politik kalau di episode kita saat ini dan mendatang kita cantumkan ada pita hitam di setiap thumbnail kita, tanda kita turut berada di barisan yang mengkritisi keadaan saat ini terhadap demokrasi kita. Jadi kita sedang berduka dengan kondisi demokrasi kita, Maria. Berduka terhadap demokrasi kita. Kita sedang berduka. Tapi lagi-lagi sebelum kita tutup, Mar, Iya. apakah Anda mencium aroma mawar di Senayan sekarang? Pertanyaannya itu. Lebih tercium dan mungkin ada kebun mawar nanti di sana. Aromanya sudah mendahului. Kebun mawarnya sedang diusahakan, ya kan? Sedang diusahakan. Kebun mawarnya sedang dibeli. Jadi kebun mawarnya sedang ada transaksi untuk membuat mawar itu tumbuh di kebun mawar. Jadi bukan aromanya aja yang ke Senayan, tapi memindahkan kebun mawar ke Senayan. Kira-kira begitu, Mar. Tenang saja, masih banyak lahan di sana yang bisa ditanam mawar. Iya. Siap. Oke, makasih Mas Hampi, makasih kawan politik di seluruh penjuru Indonesia. Kita berjumpa lagi di episode ke-12 berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, salam semuanya.